warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Andini dari Biologi 2 semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi. Fertilisasi atau yang disebut juga dengan pembuahan yaitu proses peleburan spermatozoa dan sel telur yang meliputi inti atau genom dan sitoplasma. Fertilisasi ini diawali dengan proses pembentukan gamet atau yang disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis ini adalah proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum atau oogenesis pada betina. Fertilisasi ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu ada fertilisasi eksternal dan yang kedua itu ada fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal yaitu suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang terjadi di luar tubuh suatu organisme. Contohnya itu seperti katak dan ikan. Yang kedua itu fertilisasi internal yaitu suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang terjadi di dalam tubuh suatu organisme. Contohnya itu apes, reptil, mamalia, dan manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh fertilisasi internal yaitu proses fertilisasi pada manusia. Fertilisasi pada manusia yang pertama itu adalah proses ovulasi. Sebelum terjadi pembuahan, sel telur harus mengalami yang namanya ovulasi. Ovulasi ini adalah keluarnya sel telur dari ovarium atau indung telur yang terjadi pada setiap bulannya. Di dalam ovarium terdapat banyak sel telur, namun setiap bulannya hanya ada satu sel telur yang akan berada di dalam kantung atau folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan ini dibantu oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel dan kemudian akan terjadi yang namanya ovulasi yang dibantu oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Tahap selanjutnya yaitu setelah sel telur keluar dari ovarium, maka sel telur akan menuju ke saluran tuba falopi. Umur sel telur di saluran tuba falopi ini hanya 24 jam. Sehingga apabila sperma tidak membuahinya, maka sel telur akan mati dan tidak terjadi fertilisasi. Namun, jika ada salah satu sperma yang berhasil sampai ke saluran tuba falopi dan menembus ke dalam sel telur, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Sel sperma yang tadinya berhasil masuk ke dalam sel telur itu dengan cara melepaskan ekornya. Hanya kepala spermatozoa saja yang masuk ke dalam sel telur. Karena kepala spermatozoa itu mengandung kromosom termasuk kromosom X ataupun kromosom Y. Kepala sel sperma yang masuk akan mengaktifasi sel telur untuk melakukan pembelahan meiosis yang berguna untuk proses pembuahan. Selain itu, aktivitas sel telur juga akan mencegah terjadinya polisperma atau mencegah masuknya sel sperma lainnya. Setelah terjadi pembuahan, sel telur akan berubah menjadi zigot. Nah, dalam perjalanan menuju rahim, zigot akan mengalami pembelahan mitosis dan berkembang menjadi sel yang banyak yang disebut dengan blastopista. Dan kemudian zigot akan menempel di dinding rahim. Setelah itu, zigot akan menanamkan diri ke dinding rahim atau yang disebut dengan implantasi. Nah, itulah tadi proses terjadinya fertilisasi pada manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu fertilisasi pada apes. Apes adalah hewan vertebrata dengan tubuh yang ditutupi oleh bulu. Kelas apes disebut juga dengan unggas atau burung. Burung termasuk hewan ovipar yang proses fertilisasinya terjadi dalam tubuh atau fertilisasi internal. Pada burung betina hanya memiliki satu ovarium, yaitu di bagian kiri. Ovarium di bagian kanan burung betina tidak sempurna dan tetap
kecil disebut dengan rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh opiduk. Ujung opiduk membesar dan menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan memiliki sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara pada kloaka. Fertilisasi pada burung terjadi di daerah opiduk, ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam opiduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak menuju ke kloaka. Ketika perjalanan menuju kloaka, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh sebuah cangkang berupa zat kapur. Baiklah, selanjutnya yaitu fertilisasi pada hewan reptil. Reptil adalah hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Pada reptil jantan memiliki sepasang testis, epididymis, dan vas deferens. Pada reptil jantan memiliki alat kelamin khusus yaitu hemipenis yang dikeluarkan pada saat kopulasi, sedangkan pada reptil betina memiliki sepasang ovarium dan opiduk. Pada saat kopulasi hewan reptil hanya satu hemipenis yang dimasukkan ke saluran kelamin betina. Ovum yang telah dibuahi oleh sperma kemudian bergerak menuju ke opiduk, dan pada saat menuju opiduk, ovum yang telah dibuahi oleh sperma akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air, dan kemudian ovum menuju ke kloaka dan bermuara di kloaka. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh fertilisasi eksternal. Saya akan mengambil contoh fertilisasi pada ikan. Proses awal fertilisasi ikan ini yaitu proses pematangan sel-sel telur pada betina dan sel-sel sperma pada jantan. Ikan betina akan mengeluarkan ovum dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat bertelur, ikan betina akan mencari tempat yang rimbun, contohnya itu seperti tumbuhan air atau celahan bebatuan di dalam air. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga akan mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih sekaligus saluran sperma, dan dikeluarkan melalui kloaka, sehingga terjadilah fertilisasi di dalam air. Peristiwa tersebut berlangsung sampai ratusan ovum dibuahi melekat pada tumbuhan air atau celahan batu. Nah, itulah tadi proses fertilisasi pada ikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi eksternal pada kelas amfibi. Amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Contohnya itu seperti katak, kodok, sesilia, salamander, dan lain-lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan fertilisasi pada katak. Proses awal fertilisasi pada katak yaitu ditandai dengan pematangan sel gamet pada jantan dan betina. Pematangan sel-sel gamet sebelumnya mengalami proses oogenesis pada sel telur betina dan proses spermatozoa pada sel sperma jantan. Pada proses fertilisasi, katak jantan dan katak betina akan melakukan proses amplexus, yaitu di mana katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan kemudian akan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina akan menghasilkan ovum ke dalam air dengan cara menyemprotkan sel-sel gametnya keluar tubuh. Nah, setiap ovum yang keluar ini dilapisi dengan selaput telur atau membran vitelin. Setelah katak betina mengeluarkan ovum, maka katak jantan akan menyusul mengeluarkan spermanya. Sperma dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens, sperma lalu bermuara di kloaka, sehingga terjadilah fertilisasi eksternal.
Ovum akan diselimuti oleh cairan kental sehingga telur kata terlihat seperti gumpalan. Gumpalan yang telah dibuahi maka akan berubah menjadi berudu. Nah, berudu ini adalah tahap awal yang keluar dari gumpalan telur. Itulah tadi proses fertilisasi eksternal pada kelas amfibi, yaitu kata. Cukup sekianlah materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Dan saya Diayu Andini mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.